Selamat malam, Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Habib Rizik dilaporkan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan dalam ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember. Dengan membawa bukti berupa rekaman video, sejumlah mahasiswa dari pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PPPMKRI mendatangi kantor SPKT Polda Metro Jaya. Mereka menilai tindakan Habib Rizik sangat intoleran terhadap keberagaman yang berada di Republik Indonesia. Ketua Umum PPPMKRI Angelo Wakekako berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti dan memeriksa Habib Rizik. Mereka juga melaporkan Ahmad Fauzi dan Sayarea sebagai pemilik akun yang menyebarkan video atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Hari ini pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kita melaporkan 3 terlapor hari ini. Yang pertama, Saudara Habib Rizik Syihab terkait dengan dugaan penistaan agama, khususnya kepada umat Kristiani pada ceramah beliau di Pondok Kelapa pada tanggal 25 kemarin yang menyatakan bahwa kalau Tuhan itu beranak, terus bidannya siapa? Dan di situ kita temukan banyak gelak tawa dari jemaat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tersebut. Jujur, sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kami merasa terhina, merasa tersakiti dengan ungkapan kebencian yang dilakukan oleh Saudara Habib Rizik Syihab ini. Dan ini sebenarnya mencerminkan terkait dengan tidak adanya toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia yang selama ini dipupuk oleh para leluhur kita dan juga oleh Pemirsa, Mahkamah Agung menyetujui perpindahan lokasi sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan dipilih sebagai lokasi sidang Ahok selanjutnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah ada reporter Kezia Netania dan juru kamera Ria Nurianingsih di Kementerian Pertanian. Kezia, apakah telah tampak kesiapan khusus jelang dipakainya auditorium Kementerian Pertanian sebagai lokasi sidang Ahok besok? Ya, selamat siang Elisa. Memang benar sekali, ini sempat terdengar kabar bahwa adanya pemindahan lokasi sidang ketiga dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama dari gedung XPN Jakpus di kawasan Gajah Mada ke auditorium Kementan. Selain itu juga memang surat keputusan dari Mahkamah Agung sudah keluar atas permintaan kepolisian untuk memindahkan lokasi. Akan tetapi hingga pagi tadi, sejak pagi kami memantau di kawasan auditorium Kementan, di sini belum tampak adanya persiapan yang terlalu signifikan. Hanya tadi kami memang sempat melihat bahwa ada dua unit metal detector yang diantarkan ke depan auditorium Kementan. Akan tetapi ini memang belum jelas karena belum ada pihak yang bisa ditanyai akan fungsi dari dua unit metal detektor tersebut. Akan tetapi ini dapat kami sampaikan bahwa dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari PLT Humas Pengadilan Jakarta Utara yang menyatakan bahwa rencana pemindahan untuk sidang ketiga besok ini tidak jadi dilakukan. Akan tetapi sidang ketiga besok ini akan tetap dilangsungkan di Gedung X Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di kawasan Gajah Mada. Dan kami juga mendengar bahwa sidang dengan agenda mendengarkan keputusan sela tersebut akan dilangsungkan tetap di sana. Akan tetapi jika nanti pada hasilnya majelis hakim memutuskan bahwa eksepsi dari terdakwa Basuki Cahayapurnama ditolak, kemudian sidang harus dilanjutkan, maka barulah sidang keempat atau sidang selanjutnya 3 Januari mendatang rencananya baru akan digelar di auditorium Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan ini. Elisa. Ya, Kezia, lalu apa alasan pemindahan ini? Kezia.
Kezia, apa alasan pemindahan ini, Kezia? Ya Elisa, mungkin saya agak kurang dapat mendengar suara Anda, tetapi saya dapat jabarkan sedikit alasan adanya pemindahan atau rencana pemindahan dari gedung ex Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di kawasan Gajah Mada ke Auditorium Kementerian Pertanian ini. Di sini memang telah dilakukan survei oleh pihak kepolisian, dan dari pantauan kami juga sejak kami datang ke sini memang ada beberapa hal yang di sini lebih baik dibandingkan dari gedung ex PN Jakpus di Gajah Mada, yaitu salah satunya terkait dengan kapasitas. Di gedung di belakang saya ini direncanakan atau diprediksi dapat memuat kurang lebih 200 orang yang ada di dalam satu ruang sidang. Sedangkan di gedung XPN Jakpus di Gajah Mada ini hanya dapat memuat sekitar 80 orang. Selain itu juga kapasitas parkir atau lahan terbuka di kawasan Kementerian Pertanian ini sangat lapang atau sangat luas. Ini diklaim dapat menampung sekitar 2.000 mobil atau 2.000 kendaraan yang dapat parkir di sini. Hal ini sangat, kapasitas yang besar ini sangat penting disediakan oleh pihak pengadilan, mengingat setiap dua kali sidang sebelumnya banyak sekali masyarakat yang ingin datang untuk menyaksikan sidang Basuki Cahayapurnama secara langsung. Selain itu, dalam 2 kali sidang sebelumnya juga seperti yang kita ketahui bahwa sangat banyak masyarakat juga yang datang untuk berdemo di kawasan berlangsungnya sidang Basuki Cahayapurnama. Dan kami juga informasi bahwa di kawasan Kementerian Pertanian ini ada lahan atau lapangan terbuka yang dapat ditaruh 2 buah helikopter. Mungkin ini juga dapat menjadi alasan mengapa kepolisian memindahkan lokasi dari Pengadilan Jakarta Pusat ke kawasan Kementerian Pertanian. Sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali dilanjutkan pada Selasa 20 Desember 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Agenda sidang adalah mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum JPU atas nota keberatan eksepsi yang disampaikan Ahok. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada Selasa 27 Desember 2016 pekan depan untuk mendengarkan putusan sela atas eksepsi yang diajukan Ahok dan penasehat hukumnya. Sidang kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali digelar pada Selasa 20 Desember 2016. Persidangan sempat terkendala ketika salah seorang pengacara Ahok meminta agar sidang ditunda pada hari lain, lantaran ada pengacara yang tidak hadir dalam persidangan. Alasan itu kemudian ditolak oleh majelis hakim. Di sidang kedua itu, jaksa penuntut umum menilai Ahok telah melakukan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam. Oleh karena itu, keberatan terdakwa Ahok dan kuasa hukumnya dinilai tidak tepat, sehingga meminta majelis hakim mengabaikannya. Jaksa menganggap eksepsi tidak berkekuatan hukum dan sebaliknya dakwaan jaksa telah sesuai hukum yang berlaku. Atas dasar itu, jaksa menolak semua alasan yang dijadikan keberatan terdakwa yang disampaikan dalam sidang sebelumnya. Seluruh alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum tersebut tidak berdasarkan hukum dan patutlah untuk ditolak. Dan oleh karena itu, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan nomor register EDM 147-JKT.UT-12-2016 tanggal 1 Desember 2016 terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah dibuat secara sah menurut hukum. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dilanjutkan. Seperti diketahui dalam nota keberatannya, Ahok menganggap dirinya tidak berniat menistakan agama. Pasalnya, jika didakwa menista agama, hal itu sama dengan menistakan orang tua angkat yang sangat sayang padanya. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat.
saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Di hadapan majelis hakim dan terdakwa, jaksa menilai ada tidaknya niat seseorang menista agama tidak hanya dilihat dari niat dan pernyataan saja, namun dilihat dari rangkaian keterhubungan dari rangkaian peristiwa. Sementara itu mengomentari isi buku yang dikutip Ahok, jaksa mengatakan isi buku itulah yang justru bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Sedangkan terkait kebijakan pro-Islam yang disebut Ahok dalam eksepsinya adalah wajar dalam kapasitasnya sebagai gubernur dan tidak bisa dijadikan pembenaran. Di persidangan sebelumnya, tim pengacara Ahok menyebut proses hukum yang dijalani kliennya dipengaruhi oleh tekanan massa atau trial by the mob. Tekanan massa yang dialami Ahok dianggap sudah berlangsung sejak Ahok menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta. Hingga saat ini tekanan massa yang dialami Ahok begitu kuat untuk memaksa Ahok menjadi tersangka dan kini terdakwa. Hal itu terlihat dari cepatnya proses penyidikan kasus Ahok. Menanggapi adanya tekanan di kasus Ahok, jaksa penuntut umum beranggapan ada beberapa bagian tertentu yang sifatnya meluruskan pandangan penasihat hukum, karena dapat menimbulkan pemandangan keliru dalam menyikapi perkara ini. Jaksa menilai rekaman video pidato terdakwa yang diunggah di media sosial telah menimbulkan dinamika di masyarakat, bukan karena tekanan massa sebagai akibat video yang diunggah Buniani. Berdasarkan uraian itu, maka pelimpahan berkas dari polisi ke pengadilan bukan karena tekanan massa. Persidangan yang digelar di eks gedung Pengadilan Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada berjalan dengan pengawalan ketat polisi. Hal itu dilakukan untuk mengamankan persidangan. Kegiatan sidang lanjutan Bapak Ahok tetap dilaksanakan di Pengadilan Jakarta Utara yang berada di Jalan Gajah Mada 17 ya, di Jakarta Pusat ya. Sampai sekarang kita belum dapatkan ketetapan dari pengadilan, tentunya kita tetap akan menjaga di tempat itu ya. Jadi kita sudah membersihkan beberapa personil seperti yang kemarin. Seperti sidang sebelumnya, ratusan orang kelompok anti Ahok menyemut di depan gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam waktu bersamaan, muncul pula kelompok pendukung Ahok yang menggelar aksi tidak jauh dari kerumunan massa anti Ahok. Di depan gedung persidangan, kedua belah pihak baik yang mendukung Ahok maupun yang menginginkan Ahok dipenjara akhirnya mampu menahan diri sehingga aksi tidak berubah anarkistis. Hal itu tidak terjadi berkat kerja personel kepolisian yang membuat pagar betis dari sisi gerbang pengadilan mengarah ke arah utara. Secara umum, pengusutan kasus perkara Ahok dilakukan dalam waktu cukup singkat. Sejak dilaporkan pada akhir September, perkara disidangkan pada pertengahan Desember 2016. Kasus itu sendiri bermula dari kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 yang menyebut surat Al-Maidah ayat 51. Pada 6 Oktober, potongan video Ahok di Kepulauan Seribu diunggah Buniani ke media sosial Facebook. Ahok lalu meminta maaf kepada semua umat Islam terkait ucapannya pada 10 Oktober 2016. 14 Oktober 2016, sejumlah ormas berunjuk rasa di Balai Kota menuntut proses hukum Ahok. Demo kembali digelar pada 4 November yang meminta kasus Ahok kembali diusut. Pada 15 November 2016, Bareskrim melakukan gelar perkara kasus Ahok. Hasilnya, Bareskrim memutuskan kasus Ahok dilanjutkan ke tahap penyidikan dan Ahok ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2016. Tidak terlalu lama, Kejaksaan lalu menyatakan berkas perkara Ahok lengkap atau P21. 13 Desember 2016, sidang perkara Ahok akhirnya digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang pengadilan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan dilanjutkan pada Selasa 27 Desember 2016 pekan depan. Majelis Hakim akan memberikan putusan sela atas eksepsi yang diajukan Ahok dan penasihat hukumnya dan meminta Ahok untuk kembali hadir. Pada sidang perdana, jaksa telah mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 huruf A KUHP atau pasal 156 KUHP.
JPU menilai Ahok telah melakukan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam. Tim Liputan, Berita 1.